Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan coba praktek eh, basis data, yaitu agendanya adalah CRUD ya, create data, read data, update data, kemudian delete basis data. Dari keempat agenda ini kita akan coba satu persatu. Langsung saja kita mulai. Yang diperlukan adalah kita harus running SAMPP ya. Jadi kita menggunakan localhost SAMPP. Kemudian di sini ada operasi dasar basis data yang akan kita coba praktekkan. Ya, tapi di sini nanti kita hanya praktek di 4 poin saja. Pada PHP ini kita ke menu SQL. Nah, di sini kita harus membuat database-nya dulu. Sebagai contoh, kita membuat database universitas misalnya. Kita copy dulu di sini. Nah, atau bisa di-create manual. Nah, di sini perintahnya create database misalnya universitas. Universitas. Kita tambahin titik petik. Jadi kita istilahnya kita membuat almarinya dulu. Almari dari sebuah data. Jadi universitas ini almari, kemudian nanti ada isi almarinya. Isi almarinya itu nanti ada tabel-tabelnya. Kemudian di dalam tabel itu nanti ada isinya lagi, misalnya NIM, nama, kemudian alamat. Langsung saja kita uh, go di sini karena kita sudah melakukan atau create perintah create database. Jadi nanti kita akan punya database universitas. Kita go. Nah, database universitas sudah terbuat ya di sini. Terlihat di sini sudah ada database universitas. Nah, kemudian untuk membuat tabelnya kita create lagi. Nah, di sini kita diminta untuk membuat tabel. Nah, di sini kita akan coba membuat tabel mahasiswa. Langsung saja, perintahnya seperti ini ya. Create tabel, kemudian nama tabelnya. Kemudian nanti isinya, isi tabelnya itu ada kolom apa aja. Di sini ada NIM, nama dan alamat. Nah, di sini kemudian tipe datanya itu varchar, kemudian panjang datanya 20, 50, 50, kemudian ini not null, tidak boleh kosong. Kemudian primary key-nya ini ID-nya. Nah, ini kita coba praktekkan. Create tabel mahasiswa. Nah, ini diminta NIM, nama, alamat, kemudian NIM, ini tipe datanya varchar, kemudian panjang datanya 20, not null, kemudian 50-50 ya, yang untuk nama dan alamat. Alamat, varchar juga.
Kemudian kita set primary key-nya, yaitu name ya. Jadi primary key itu adalah kunci primary yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Kenapa kita menggunakan name? Karena kalau kita menggunakan name itu kan setiap mahasiswa pasti name-nya kan berbeda-beda ya. Kalau kita menggunakan nama, karena bisa jadi ada nama mahasiswa yang sama. Jadi suatu primary key itu tidak boleh sama. Jadi harus mempunyai kode unik yang berbeda. Langsung saja kita set primary key-nya name. Di sini primary key name. Primary key kita set name. Nah, jangan lupa kita tutup ya. Langsung saja kita save, kita klik go. Di sini tabel mahasiswa sudah terbuat. Kita bisa cek di sini. Nah, ini tabel, ini nama database-nya, universitas, kemudian di database universitas itu ada tabel mahasiswa. Kemudian kita coba insert data. Jadi untuk insert data kita cukup menggunakan perintah insert into, kemudian tabel name-nya, kemudian di sini kolomnya, kemudian value-nya isinya apa seperti itu. Langsung saja kita coba insert into mahasiswa. Jadi kita masukkan ke tabel mahasiswa, yaitu nanti di kolom name, nama, dan alamat. Kita coba copy paste saja ya, biar cepat. Masuk lagi ke menu SQL. Kita paste di sini. Insert into mahasiswa. Nah, name, nama, alamat, kemudian isinya. Nah, ini jangan lupa kita kasih tanda petik di sini karena ini teks tipe datanya ya. Nah, seperti ini. Kita coba go, kita simpan ya. Nah, kita sudah berhasil insert data ke tabel mahasiswa. Ini kita coba input lagi, satu lagi. Ini, nah kita coba satu lagi, name-nya, kemudian ini namanya. Oke, name, nama, alamat. Kita simpan. Nah, ini sudah berhasil. Nah, kemudian kita diminta untuk read data ya. Kita diminta untuk menampilkan isi tabel. Untuk menampilkan isi tabel, perintahnya select, kemudian atributnya itu from, kemudian nama tabelnya. Nah, ini sebagai contoh ini select bintang from mahasiswa. Jadi kita dengan perintah ini kita akan menampilkan semua data dari tabel mahasiswa. Kemudian bisa juga spesifik, kita misalnya menampilkan name saja, tinggal dipilih select name from mahasiswa. Kalau di sini select name nama from mahasiswa, ini akan menampilkan name dan nama. Langsung saja kita praktekkan. Kemudian di sini ya, select from mahasiswa. Kita copy. Select from mahasiswa. Kita go. Sudah tampil ya, ada dua data di sini, yaitu data atas nama Wijak sama data atas nama Kris.
Nah, ini kita menampilkan semua data dari tabel mahasiswa. Nah, kita akan coba hanya menampilkan NIM saja atau NIM dan nama. Kita ke SQL. Ini tinggal diganti saja atributnya, misalnya NIM from mahasiswa. Seperti ini ya. Select NIM from mahasiswa. Kita go. Nah, ini hanya menampilkan NIM saja. Kita coba menampilkan NIM dan nama. Kita hapus. NIM, nama, from mahasiswa. Kita go. Seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada NIM-nya, kemudian namanya. Setelah menampilkan data, kita diminta untuk update isi tabel. Nah, untuk perintah update tabel, isi tabel itu update tabel name, kemudian set kolomnya. Seperti ini ya. Nah, ini contohnya update mahasiswa. Set namanya, nama yang terbaru, kemudian alamat yang terbaru, di mana NIM-nya adalah 11. Jadi di nomor induk, misalnya nomor induk mahasiswa 11 ini, kita akan mengupdate namanya Wicaksono, kemudian alamatnya Yogyakarta. Nah, kita langsung saja praktekkan di sini. Kita copy biar cepat. Di sini ya. Kita paste. Kemudian jangan lupa di sini dikasih petik ya di sini ya. Karena ini teks, alamat juga dikasih petik. Langsung saja kita save, kita go. Nah, kita sudah melakukan update. Ini update isi tabel ya. Ini kalau kita tampilkan lagi, kita go, Nah, di sini sudah berubah untuk NIM 11. Untuk NIM 11 namanya yang sebelumnya Wicak, ini sudah kita update. Namanya Wicaksono, alamatnya Yogyakarta. Nah, kita coba update lagi yang baris kedua ya. Kita masukkan NIM-nya. Jangan lupa dikasih petik. Kemudian kita simpan. Kita go. Kita sudah melakukan update untuk NIM 202201000021. Yang sebelumnya namanya Kris menjadi Kristianto, alamatnya Semarang. Nah, setelah kita praktek update isi tabel, kita diminta untuk praktek menghapus isi tabel. Nah, di sini untuk menghapus isi tabel, perintahnya delete from, kemudian tabel name-nya. Nah, seperti ini ya, delete from tabel name.
Kemudian kalau mau menghapus tabel, itu perintahnya cukup drop tabel. Kemudian nama tabelnya. Nah, kalau di sini kita diminta untuk delete atau menghapus isinya, isi tabelnya ya, bukan tabelnya tapi isinya. Jadi di sini delete from mahasiswa di mana nama Wicaksono ini akan kita hapus. Kita copy paste biar lebih cepat. Oh ya, sebelum kita hapus kita pastikan masih ada ya isi tabelnya. Nah, kita akan menghapus tabel yang pertama, isi tabel yang pertama yaitu yang Wicaksono yang NIM 11. Kita paste ya di sini. Kemudian jangan lupa di sini dikasih tanda petik. Kemudian kita go. Di sini ada pertanyaan untuk memastikan apakah kita benar-benar akan menghapus nama tabel, akan menghapus isi tabel atas nama Wicaksono. Kita oke. Kemudian kita coba cek lagi apakah Wicaksono masih ada. Kita go. Di sini tinggal satu ya isinya ya. Yang Wicaksono sudah berhasil kita delete. Jadi kita sudah mempelajari atau mempraktekkan CRUD ya. Create, read, update, delete isi tabel. Nah, di sini ada operator khusus dari basis data. Operator khusus perintah-perintah SQL untuk manipulasi data dilengkapi dengan operator khusus antara lain sebagai berikut. Nah, di sini untuk prakteknya mungkin di video selanjutnya, karena di tugas praktek kali ini hanya diminta untuk CRUD saja. Bagi teman-teman, kita juga bisa belajar lewat w3school.com. Sebagai contoh ya, kita coba akan create, misalnya create tabel mahasiswa, di mana isi tabelnya NIM, varchar, panjang datanya 20, not null, kemudian kita copy biar lebih cepat. Nama, tipe data varchar, panjang data 50, kemudian alamat, varchar, panjang data 50. Kemudian jangan lupa primary key-nya. Primary key-nya NIM. Akan kita jadikan sebagai primary key. Nah, setelah itu kita run SQL. Tabel mahasiswa sudah muncul ya di sini. Nah, sudah kita buat. Nah, di sini kita akan coba untuk input data. Nah, perintahnya insert kurang lebih seperti tadi ya. Insert into nama tabelnya mahasiswa. Kemudian di kolom NIM nama dan alamat. Nah, isinya dalam kurung NIM-nya kita masukkan. Kemudian nama,
dan alamat. Nah, seperti ini ya. Langsung saja kita run SQL. Oh maaf, ini double A, kita hapus dulu. Oke, kita run. Di sini di tabel mahasiswa untuk rekodnya sudah ada. Di sini ada satu. Sudah ada satu data ya, kita lihat di sini. Berikut hasilnya, NIM 20220100021, namanya Kristianto, alamatnya Semarang. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kita bisa belajar lewat we3school.com atau bisa juga belajar menggunakan SAMPP, menggunakan PHP MyAdmin. Sekian video prakteknya CRUD ya, create, read, update, delete data. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.